dingin-dingin ini enaknya es 3. Ya kali S3. Gara-gara Dieng langsung S3. Gak sih, gak ada kepikiran S3, aku S2 aja udah stres banget. Ya. Kamu mau S3? Gak tau dah. Ya, Yang sih aku kalau S3. mau itu kita ngobrol tentang apa yang kita pelajari. Kan pelajari sih apa yang kita amati, kita nikmati di tempat ini sih, yaitu di Dieng, dan di sana lagi ada bocil main bola. By Terus the way, kita nontonin diliatin kita. guys, nonton. That's Mereka okay. pengen masuk frame That's juga. fun. Ya nanti mereka ikut. Ya kita kasih klip mereka lah, apa-apa juga. Nah, aku mau video dulu. Ini belum opening berarti. Pulang. Ya opening aja udah. Tuh guys. Jadi nanti videonya akan panjang teman-teman, kira-kira 8 jam kita akan ngobrol. Apa jam lu ngapain aja aku tanya coba. Jadi ketemu lagi bareng aku sama Kais. Kali ini kita mau ngobrol yang nggak nentuin tema banget sih, kayak kita cuman mau ya kayak tadi ya, kita cuman mau nge-share nih kira-kira selama beberapa hari ini kita dapat apa sih. Guys, aku habis sidang loh. Nih tiba-tiba loncat kan satu ide lain. And congratulations, akhirnya kamu sudah selesai with your struggle. Struggle banget sih tuh. Aku angkat kaki aja nggak apa-apa ya. Bebas mau angkat kaki, angkat jenggolan tetangga no. Ya, jadi apa sih yang kamu dapetin di Dieng selama udah kurang lebih 3 hari ini? Ya aku sebenarnya di sini udah bolak-balik beberapa kali. Yang poin paling menarik dari orang yang tinggal di sini adalah Anjay, orang yang tinggal di sini lu. maksudnya ya you live for your life gitu loh. Kayak apa namanya, orang-orang di sini tuh jalan-jalan tuh ya udah enjoy aja, pakai baju ya seadanya, dan nggak yang over ya terlalu inilah, pay attention ke fashion juga lah. Kayak there's no sense of competition. Ada sih, apalagi pas misalnya ada konteks-konteks ziarah atau mungkin pengajian yang dihadiri oleh antar kecamatan tuh biasanya mereka memang trying to like steal the show gitu kan. Tapi ketika hari-hari biasa ya udahlah, nyantai aja gitu, ngapain. Kemarin tuh yang menarik banget, kita lewat kondangan ya, ada tuh yang ke kondangan yang literally mendobrak fashion biasanya ke kondangan gitu, yang biasanya pakai kebaya cantik yang heels kayak gitu. Kayak kemarin ada tuh yang datang pakai gendong anak pakai sarung gitu. Gendong anak pakai sarung, tau nggak sih yang di selendang. Ya selendang kayak itu. Terus bawahnya sarung, terus sendal seadanya itu ya. Nggak shock yang gimana sih, cuman kayak wow, something new. Iya, something new gitu. Seandainya di kota seperti ini gitu, kita nggak memperhatikan suatu hal yang harus banget seperti ini gitu. Jadi wow, suatu hal yang menarik sih. Sama mungkin villanya sih menarik, kan tadi ngomongin fashion ya. Yang menarik juga percepatan pembangunan villa sih. Aku penasaran aja gitu dengan ada pembangunan villa yang sebanyak ini, semasif ini di Dieng ya. Karena kayaknya baru banget aku ke Dieng itu sekitar Maret atau April 2025 ya. Itu tuh belum banyak villa, tapi setelah datang ke sini beberapa titik yang kemarin masih kosong, yang masih dijadiin lahan, itu udah jadi villa gitu. Jadi kayak secepat itu ternyata pembangunan villa di sini. Aku nggak tahu apa yang mereka kejar gitu. Dan aku justru penasaran dengan masyarakat lokalnya sejauh ini udah dapat apa ya dari perkembangan pembangunan villa itu. Jadi kayak I guess sih yang membangun villa di sini kayaknya bukan orang lokal ya, pasti ya. Ya investornya pasti dari luar. Kira-kira apa sih yang mereka sudah dapatkan untuk pembangunan villa ini? Itu sih. Tapi ya nggak pasti, karena ada orang satu di sini, tetangga kita tuh ada orang satu di sini punya 4 villa yang dibikin yang homestay segitiga juga. Jadi nggak semuanya, tapi mungkin ketika ada kayak bla 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 grup itu biasanya memang biasanya ya, bukan semuanya, kepemilikannya bukan oleh masyarakat lokal. Iya, jadi aku jadi kayak pengen punya suatu hari ngobrol sama orang lokal di sini terus nanya itu.
ini yang investasi villanya masyarakat lokal gitu. Terus aku pengen juga dengerin tuh petani-petani mereka ladangnya perubahannya apa sih setelah pembangunan villa yang semasif ini. Kan nggak mungkin ya kayak biasa-biasa aja, nggak ada perubahan, nggak ada pengaruhnya, tuh nggak mungkin gitu. Jadi kayak airnya kah, kualitas buah kentangnya kah, apa gimana. Jadi kayak yang menarik penasaran sih. kalau dari kacamata sosiologi sebenarnya adalah petani gurem atau petani buruh itu, karena Oh, yang kamu pernah ngobrol sama mereka itu ya? mereka kan ngerjain lahan, katakanlah yang di belakang kita nih, sepetak lah di sana. Mereka sebagai petani buruh kerja 1 hari 8 jam itu 50.000. Nah, let's say petak di belakang itu yang mungkin mereka biasa kerjain itu udah hilang jadi villa. Maka pendapatan mereka 50.000 sehari itu ya bisa jadi udah hilang. Itu mereka udah nggak dapat lagi apa yang namanya income. Nah, mungkin lebih dampak sosiologisnya lebih ke sana sih, bagaimana memang orang-orang nggak punya modal itu akan semakin terpinggirkan. Ini udah bocil-bocil gitu ya, Digangguin. gitu. Nah, oke, kira-kira gitulah poinnya. Oke, the point is lebih ke aspek sosiologisnya aja sih gitu. Jangan ditekan ya. Jangan ditekan. Ya, jadi kita sambungin ngobrolnya. Tadi sebenarnya masih nyambung sih, cuman kayak tiba-tiba itu bocil lewat, terus ganti zoom jadi 3 kali, terus color brightness-nya dibikin jadi gelap gitu. Ya kita sambung aja lah. Yang tadi kepotong tuh kita ngobrolin tentang dampak sosiologis villa terhadap petani atau buruh, ya. Buruh petani buruh sih gitu. Jadi tadi lebih ke sana, mereka mungkin yang sangat rentan kehilangan pekerjaan mereka karena petani yang nggak punya lahan tuh mereka bingung sih mau ke arah mana cari uangnya. Kebanyakan beberapa orang di Wonosobo itu keluar dari desanya ke Kalimantan untuk nyari kerja yang seharinya 100.000 atau bahkan ada yang sehari itu 400.000 dan nyari modal sebanyak-banyaknya biar pulang bisa nyewa lahan, and so on and so forth. So petani yang nggak punya lahan memang jadi yang paling terpinggirkan di antara perkembangan yang kalian lihat, yang kalian nikmati, dan mungkin aku juga nikmati. Gitu. Ya so far Deng sepi ya beberapa hari ini ya. Sebenarnya ini lebih enak buat bengong sih karena pas lagi terang, cerah, kelihatan semua sana di belakang juga. Jadi kita manfaatin waktu buat bikin video pendek-pendek aja. Ya gitu. Video yang nggak gimana-gimana sih, cuman refleksi aja gitu. Sebenarnya di sini juga nggak liburan karena kita juga kerja by the way. Kita tetap jadi nggak yang benar-benar explore tempat-tempat karena emang udah pernah. Pertama, yang kedua untuk nyari escape place sih. Gitu. Dan by the way aku seneng hari ini ada matahari karena udah beberapa hari ini Dieng hujan mulu. Ya selalu hujan sih karena memang ketinggian ya. Itu benar. Sama ini deh. Ini sebenarnya kita udah bahas di reels yang waktu itu ya Mas ya, tentang lingkungannya Dieng ya. Aku nggak tahu kenapa ada nggak perubahan besar dari yang lingkungan yang lama sama yang sekarang di Dieng ya khususnya ya. Tapi so far selama 1 tahun ke Dieng ini aku ngerasa sepertinya pemerintah perlu memperhatikan lebih dan memberikan porsi yang banyak untuk tata kelola lingkungannya Dieng ini, karena pupuk di mana-mana gitu. Entah mungkin mereka nggak punya wadah untuk taruh pupuknya atau gimana, I don't know. Tapi itu harus dijadikan kebijakan sih untuk menangani lingkungan Dieng ini. Itu pertama. Terus kedua, pengelolaan sampahnya, karena
Dieng ini kan udah jadi tempat wisata ya. Tadi beberapa kita juga udah lihat bule lewat, orang luar negeri ya. Tempat wisata nggak cuman untuk warga Indonesia aja, tapi luar negeri juga gitu. Aku rasa ini hal yang serius sih kalau ngomongin masalah lingkungan. Tempat sampahnya pun harus diperhatikan juga, karena aku jarang banget, aku nggak tahu kamu ya, aku jarang banget lihat tempat sampah Dieng yang dipisah itu pun nggak ada. Jadi kayak semua dijadiin satu gitu. Plastik pun pengolahan dan lain-lain. Tapi itu kayak seasonal sih, karena dulu pernah ada yang tempat sampah yang pemilahan itu dulu sempat ada, terus hilang, terus ada lagi. Jadi kayak musiman dan program aja sih, bukan hal yang jadi daily lifestyle. Dan aku juga tidak secara langsung ngomong ini masyarakat Diengnya yang buang sampah, tapi pasti juga ada kan gabungan-gabungan sampah dari ya wisatawan pasti banyak. Pasti. Bah, susah sih kalau udah ngomongin lingkungan gitu. Jadi sebenarnya kalau Dieng sendiri ada dua ya, pemerintah baik di yang Kabupaten Wonosobo maupun yang Kabupaten Banjarnegara. Karena kan dua-duanya berperan, itu kan tempat terbagi dua ya. Jadi bagaimana keduanya itu harusnya ya bersinergi lah gitu. Jangan nyari untungnya doang. Dan kompleks memang kalau ngomongin masalah lingkungan ya. Kalau lihat di Dieng ini, apalagi dia kan geodipa itu untuk pembangkit tenaga uap ya. Dan mereka klaimnya sih hemat energi dan lingkungan. I don't know dampaknya apa buat masyarakat sini, tapi menurutku perlu. Kamu mau duduknya miring gini atau hadap sana? Kalau miring, mic-nya dimiringin. Kalau lurus, biarin gitu. Sakit anjir ininya. Ya aku tanya, kalau mau tetap miring, mic-nya dimiringin. So good. Apanya? So far so good. Okay, that's good. Ya dia 4 hari di Dieng sebenarnya nggak mengapa-ngapain ya. Kita di rumah doang, di rumah Mbak Tika juga, recokin rumah Mbak Tika, kerja juga tetap jalan-jalannya ya kayak cuma nyuri-nyuri waktu sejam 2 jam doang, ngelilingin ini, ngeliatin lingkungan Dieng lebih mindful lagi. Kelilingin jalan yang udah dikelilingin, berkeliling-keliling itu. Dari kemarin kita nyobain donat guys, donatnya Dieng. Surprisingly enak. Dan itu cuman harga 2.500 tuh udah dapat. Per biji ya? Per biji. Sebenarnya untuk adonannya enak, cuma adonannya enak. Toppingnya ya terlalu maksa lah. Terlalu. Nah juga ini seakan-akan segala yang ada di sini tuh dipaksa urban gitu loh. Ya donat ada. Kayak Indomaret ya, terus kayak donat itu toppingnya dipaksa mengurban, ada Thai tea, ada apalagi kemarin almond vanilla, yang vanilanya kurang maksimal, Thai tea-nya juga nggak jelas Thai tea kayak apa gitu kan. Jadi beberapa aspek itu dipaksa urban gitu. Kayak kalau nggak kayak gitu orang nggak mau beli. Padahal kan jangan-jangan orang Dieng sendiri itu nggak butuh menu-menu kayak gitu. Tapi sold out-nya cepet banget loh itu donat. Ya mungkin karena untuk warga Dieng itu hal yang baru ya. Yang dimana untuk dapetin donat enak, donat yang banyak varian tuh harus ke jauh gitu, ke tempat yang jauh gitu. Ke tempat yang jauh harus 1 jam ke Wonosobo kan. Tuh. Ya, to some extent itu, dan juga ada kayak vapor gitu. Iya, nggak masalah sih dengan vapor kayak gitu-gitu. Cuman apakah memang orang sini butuh, atau itu sebenarnya kebutuhan orang turis doang yang dari kota-kota itu yang nyari vapor? Kayaknya kalau di sini tuh kebanyakan masih yang pakai kemenyan, ngelinting, ya beberapa desa sih masih. Bisa jadi sih ada urbanisasi yang sebenarnya mereka pun tidak ingin urban gitu. Bisa jadi. Hashtag dipaksa urban. Dipaksa urban. Tuh. Aku tuh pengen jajan guys, cuman
ya dapatnya donat gitu. Ada tuh pernah jajan crepes Cepres. capres crepes jajan crepes. Terus sekarang crepesnya udah nggak ada, nggak tahu di mana. Enak banget padahal crepesnya. Sama bentar mungkin kita mau belanja mau jajan terang bulan sih. Ais iya kah? Light moon. Oke. Tapi kamu kalau kita kan sebenarnya mau bahas Mati Saprin, tapi bahas apa adanya aja lah ya. Kan memang kan konten kita Iya. gitu. Apa yang kita lihat kita omongin lah. Kamu di alam kayak gini tuh, kamu kecenderungan pegang HP tinggi apa rendah? Both. Di satu sisi aku merasa ingin menikmati alam tanpa handphone, smartphone, media dan yang lain. Tapi di sisi lain kayak pengen mengabadikan itu gitu. Jadi kayak lebih selektif aja sih milih waktunya, kapan pegang HP, kapan enggak. Jadi nggak yang sepanjang jalan pegang HP gitu. Enggak. Ya yang semua direkam. Enggak Tapi juga. kamu kan Kayak yang penting ada momennya aja yang direkam di layar untuk jadi memori kan. Dan itu menurut aku penting sih untuk di era sekarang ya. Apalagi HP-nya keren ya. Bener. Apalagi kameranya bisa dual. Tapi kalau buat jalan-jalan, kamu kan nggak suka jalan-jalan di Jogja. Kalau di sini jalan-jalan gimana? Jalan kaki ya, bukan naik motor. Ya ampun, di sini kalau jalan kaki dingin banget guys, jujur. Jadi kayak tidur. Jadi kayak tapi ngerasa selama 3 hari ini gunain waktu untuk jalan sejam 2 jam bareng kamu, kayak cuman keliling Indomaret terus balik lagi ke rumah Berkali-kali terus sih. Maksudnya kayak lebih mindful aja gitu. Jadi kayak ngeliatin toko pada tutup gitu ya kan. Terus kelihat tuh sama tempat persewaan jaket dan jaketnya bagus gitu. Jadi kayak itu something yang menurut aku seru aja sih. Maksudnya lebih yang dimana aku kalau di Jogja jalan asal jalan gitu, nggak ngelihat kanan kiri gitu kan. Ini menurut kamu gimana? Kamu sendiri? Aku kalau jalan merem sih. Enggak. Aku pernah nemu satu quotes menarik. Yang dimana kalau kita jalan kaki kita akan melihat dunia yang nggak pernah kita lihat gitu. Jadi kayak jalan kaki terus ada lihat jualan enak, jajan enak. Nah, ini mau lapar ini. Tadi tuh kita naik motor kan, terus kayak tiba-tiba ada tahu bulat. Ini kan udah ngobrol ke tahu bulat. Ada orang yang tiba-tiba balik itu. Itu kan mindful namanya, kita melihat sesuatu. Iya. Yang which is kalau di Jogja aku jalan naik motor nggak pernah lihat sesuatu ada apa di samping kiri kanan gitu, nggak pernah sih. Betul, Jadi kan? menurut aku jalan kaki di Dieng itu satu hal yang harus dicoba walaupun dingin. Gue kalau selama nggak nanjak sih nggak apa-apa sih. Kamu kalau nanjak tuh nggak suka kah? Suka. Kalau nggak terlalu nanjak, maksudnya nggak capek. Kamu harus marah-marah kah? Enggak, aku nggak pernah marah kok orangnya. Kalau itu tadi nggak marah. Itu namanya ngobrol dengan tone yang sedikit naik aja. Ngumpul dulu lah. Bisa kalau kalian nggak bisa lihat, coba kamu sambil rekam deh yang atas tuh. Ada orang ojek kentang bawa pupuk dari tadi. Kayak seru aja liatin mereka. Ini no. Tuh. Wow, ini lagi bagus banget nih view-nya nih. Jangan. Kayak it's so interesting to be an observer. Tapi di sisi lain kayak mungkin ada kepuasan batinnya sendiri ya ketika kita bisa melihat hal-hal. Karena kalau di kota tuh kayak kita nggak bisa lihat apa-apa, terbatas tembok, ruang-ruang itu udah dikooptasi sama privatisasi. Iya benar sih, properti. aku juga setuju. Yang dimana ya ini mungkin sebenarnya preferensi masing-masing ya. Gimana cara kamu bisa mindful? Ribut. Gimana cara kamu bisa mindful kan punya preferensi masing-masing tiap orang. Entah mau di kota kayak, tapi kalau kamu memanfaatkan waktu sebenarnya bisa-bisa aja kan.
Cuman menurut aku itu ada hubungannya juga sih sama logika yang lebih besar di baliknya. Ya kayak di Jogja tuh sebenarnya di sini juga ada percepatan villa ya kan, pembangunan villa, wisata dan lain-lain. Cuman kalau di Jogja itu kayak sama mungkin ya kayak Jakarta ya, kayak di mana-mana orang lomba cepat, lomba sukses, itu mungkin kerasa banget di Jogja. Lomba cepat, lomba sukses tapi UMR kagak naik-naik gitu kan. Sedangkan kalau di yang ini, yang aku rasa tempat wisata masih ada yang tutup. Jadi kayak masih ada momen-momen dimana sepi gitu loh. Jadi kayak jeda bentar deh, nanti buka lagi gitu. Jadi kayak aku masih merasa Dieng itu seperti itu untuk beberapa kali pergi ke sini ya. Dari perspektif wisatawan abal-abal ini seperti itu. Kalau Jogja tuh mungkin title-nya udah kota wisata yang dimana orang pada pergi ke Jogja gitu kan. Jadi ngerasa riuhnya udah sama sih kayak kota-kota besar lain. Walaupun di sisi lain perkembangan Dieng terkait villanya tuh nggak jelas ya, sampai dibangun di atas sawah sana itu kayak nggak takut longsor apa mereka tuh. Tapi so far masih bisa lah menikmati kehidupan di sini. Kemarin tuh kapan? Kerasa banget. 2 minggu lalu apa ya, beberapa Gojek itu mindful nggak nih? Mindful. Beberapa Gojek itu dia ke Telaga Menjer kan? Apa? Menjer? Terus melakukan reboisasi dan mereka kasih usulan ke pemerintah setempat untuk stop kasih izin pembangunan villa yang membahayakan. Karena beberapa villa kan cuma fondasinya itu kayak satu cakar ayam ke bawah kan. Maksudnya nggak sesuai dengan standar pembangunan lah. Nggak tahu standar pembangunan dari kacamata arsitektur atau kacamata teknik sipil, tapi dari looks-nya aja itu udah sangat berbahaya, apalagi di tanah-tanah yang tanah merah kayak di beberapa area di Telaga Menjer itu. Iya benar. Ini aku masuk ya. Nggak boleh. Kan kayak nanam kentang aja masih bahaya loh itu tanahnya. Maksudnya banyak yang tanahnya jadi kering gitu kan. Apalagi bangun villa. Bayangin aja. Bayangin aja dulu. Jangan marah-marah. Mereka tuh lagi mindful loh. Mereka lagi lihat berapa banyak garis-garis di belakang. Bagus ya ternyata. Di belakang tuh. Ya itu namanya mindful tuh gini, mindful. Mindful. Kamu bisa keringatan sih? Hah? Enggak keringatan kamu. Santai. Ini masukin ya nih bagian ini ya. Dan di sini tuh aku jadi kangen rumah aja sih. Yang dimana aku nggak dapat itu di Jogja selama di Jogja. Jadi Dieng tuh dekat banget sama suara-suara azan kan. Jadi kalau dekat azan bunyi Allahu Akbar itu kayak langsung keinget rumah gitu. Jadi kayak rasa kangennya enggak, aku nggak dapet Jogja. Maksudnya dekat banget padahal masjidnya tuh udah jauh, ngerti nggak? Jadi kayak wow. Satu hal yang menarik lagi adalah mereka selalu mendaku sebagai orang desa. Yang namanya emang desa sih. Desa Dieng Kulon, Dieng Wetan, ya desa Lamuk, desa Tambi, desa Campur Sari. Kamu dan ini mau so memperlihatkan modal. Iya, modal petaniku tuh tinggi. Enggak, tapi menariknya mereka mendaku sebagai orang desa. Dan mereka tuh melekatkan orang desa sebagai orang yang komunal. Sosialisasinya nomor 1. Ya kan? Padahal sosialisasi itu memang ya tentang guyup rukun lah. Tentang saling silaturahmi satu sama lain. Mindful nggak nih dengerin aku? Mindful? Ngecek doang nggak boleh? Boleh. Tuh, nah padahal biaya untuk bersosialisasi itu nggak mereka masukkan ke dalam identitas mereka sebagai warga desa yang ramah, yang menjunjung tinggi komunalisme,
ya komunisme dalam artian bukan komunisme yang komunisnya Marx, tapi komunisme dalam artian yang komunal ya itu. Nah jadi mereka selalu mengutamakan komunalisme mereka itu. Nah, the problem adalah ternyata dengar-dengar punya cerita seringkali mereka itu pinjam atau ya berhutang ketika masa tanam untuk modal pertanian dan modal hidup sehari-hari. Dan ternyata modal itu seringkali nggak balik modal, hasil panennya nggak balik modal. Karena apa? Selain karena pertama harga pupuk mahal, kedua ongkos transportasi pupuk ke atas mahal, benih mahal, terus juga mereka itu katanya biaya untuk bersosialisasi itu lebih tinggi daripada biaya mereka hidup sehari-hari gitu. Jadi bahkan mereka cerita ya lebih seringnya makan di acara-acara kampung itu lebih enak daripada masakan di rumah. Gitu. Nah, padahal ini kan beban sosial ini to some extent bagus, kita mempererat silaturahmi, tapi ya it's a double edged sword. Kita punya responsibilitas itu yang ditanggung oleh expense yang sangat besar. Bahkan kayak hidup untuk ngutang ini kan hal yang menarik ya di kacamata sosiologis semata supaya mempererat silaturahmi. Itu di kota menurut kamu kayak gitu ada nggak? Ada sih pasti ada, cuman tujuannya udah beda aja. Ya maksudnya kalau ngutangnya ada, tapi kalau ngutang demi dekat berelasi pasti ada juga. Cuman ya memang dominannya udah bukan ke arah sana kan, udah bukan untuk menjalin silaturahmi kan. Cuman to some extent itu pasti ada. Dan di sini tuh lebih sering beberapa aja ya pengamatan itu aja. Di sini tuh adalah di wilayah Wonosobo Dieng. Tuh. Kayak nyumbang tuh masih dalam bentuk uang, misal orang sakit bentuk uang. Kadang kan kalau di kota ini dikotomi lagi. Kadang kalau di Solo itu ya nyumbang datang aja bawa pisang, udah. Ya uang sih yang keluar, cuman Barang. Iya dalam bentuk barang. Tuh. Dalam bentuk buah, dalam bentuk vitamin misalnya. Ya mungkin itu di beberapa titik mungkin iya. Tapi pasti ada juga sih yang selain yang ada yang pakai uang pasti ada. Tapi menurut kamu kalau sampai memberatkan individu-individu di dalam satu Itu PR komunal sih. itu menurut kamu perlu dievaluasi nggak? Ya perlu dong. Entah mungkin karena dari stigma sosialnya yang beredar. Maksudnya harus diperbaiki lagi gitu. Berarti kan itu mereka sudah punya they literally define social relation tuh melalui uang kan, atau melalui sumbangan tuh bisa jadi kan. Iya pada titik tertentu iya. Kalau sampai memberatkan ya gimana ya. Susah juga. Tapi ini fenomena sosial aja, kita nggak coba untuk menjudge. Karena di sini budayanya seperti itu memang. Dan budaya lain yang menarik adalah, aku nggak tahu di Papua ada atau nggak. Di sini ada, tapi di rumah nggak ada. Yaitu adalah khataman ngaji. Jadi ngaji selesai ngaji itu kan. Dibikin acara besar. Dibikin acara besar-besaran. Yang mana setiap orang tua tuh ada yang iuran 500.000 sampai ada yang jutaan. 1.200.000, 1,5 juta gitu. Nah, ini hanya untuk menyelamati anak-anak di TPQ yang selesai mengaji. Dan itu terjadi setahun sekali. Problem adalah, walaupun anak kamu udah nggak ikut TPQ, kamu tetap harus bayar. Sebenarnya kalau masalah khataman atau syukuran, iya khataman tuh syukuran bukan? Ya syukuran karena sudah selesai ngaji kan. Kalau syukuran-syukuran gitu sebenarnya mungkin to some extent ada sih di lain tempat pasti ada. Bahkan mungkin di budaya keluarga mungkin ada ya. Karena dari keluarga aku juga ada yang kayak gitu syukuran. Jadi kayak misalnya aku selesai S1 waktu itu ya. Terus dibikin syukuran itu ada. Karena memang dari latar belakang ibuku, Maluku, suka bikin syukuran kayak gitu kecil-kecilan untuk keluarga, kadang dibagi ke tetangga itu ada. Tapi kan itu dalam skala keluarga. Ini
Ini sekolah kampung ya? Desa anjir. Ya mungkin itu gimana ya? Soalnya kita udah ngomongin budaya kan. Iya yang Soalnya yang mana mereka percaya gitu kan. isinya satu desa tuh bisa berapa ratus orang itu. Ya, tapi ini kita nggak, sekali lagi kita nggak ngejudge, ini kita hanya mengcapture satu fenomena sosial. Yang menarik. Dan kita nggak bilang kalau yang tidak menyelamati, yang tidak celebrating itulah hal yang bagus ya, nggak juga. Maksudnya kan apresiasi di tiap wilayah kan beda-beda. Sama kayak estetika Dieng. Ya, pacarku yang gemas ini tuh selalu marah, ngomel kalau ngetek video tuh ada kabel listrik. Nggak kayak Jepang. Kan ini udah sampai ke Jepang lagi. Jepang tuh bersih gitu. Ya kan Jepang kan estetikanya bersih. Dia ini estetikanya kabel pateng kelolor ngono lho. Dengar ora? biarkan dia yang mempunyai estetika sumpah. kabel yang Serius ya, ini. aku seneng foto. Tapi ketika fotoku itu dirusakin oleh kabel, tuh kayak jadi unmood banget. Jadi kayak, jadi nggak estetik ini foto. Ya kayak di Jogja banyak, di Solo banyak, di Papua juga banyak. Cuma di Dieng banyak banget. Kayak di kota tuh nggak kelihatan banyak karena Kecil kayak kali ya, karena besar ya kali. Enggak, karena kabel tuh udah ketutup sama udah tutup sama lanskap gedung-gedung tembok-tembok, jadi kayak ya udahlah gitu. Oh di sini enggak ya? Di sini kan langsung ke lahannya itu. Seru ya duduk di sini, spending time together with Ya you. kalau kita punya rumah di sini sih sore-sore kesini aja. Ya nggak kerja juga sih, kayak ngobrol aja. Nah, ntar anak kita main-main. Itu ke atas tuh kemana mas? Itu kayaknya ke ini sih, mana Everest ya? Itu mindful nggak? Mindful dong. Soalnya aku melihat sana. Kamu jujur deh, kamu tuh sebenarnya nggak sayang aku kan mas ya? Alah di sana. Kamu tuh dalam hati sebenarnya benci banget gitu. Hati siapa? Nih cewek kenapa? Hatimu yang busuk itu. Kamu ngapain breakdance kah di sini? Kita tuh kayak ngobrol yang nyantai gitu loh, kayak mana? Aku mau break dance. Tadi sampah tahu bulatmu mana coba? Ini loh, aku taruh sini.